Sagittarius, hai. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah Love Relationship Reading atau pembacaan tarot tentang asmara percintaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2020. Kita akan mulai untuk yang single atau jomblo dulu. Nanti kita lanjut ke yang couple, oke? Dan readingan general karena banyak permintaan untuk itu, aku akan bikin di video terpisah ya. Jadi supaya nggak ngaco, supaya tetap fokus ke masalah cinta-cinta, yang sana ya nanti banyak hal gitu ya. Dan sebelum aku mulai, readingan ini akan selalu aku ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, jadi bukan readingan untuk individu, tidak akan resonate untuk semua orang, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau apa yang kamu dengar tidak sesuai dengan kamu, ya jangan dipaksain. Itu berarti bukan readingan untuk kamu, gitu. Dan jangan lupa dicek sign yang lain. Juga kalau misalnya nggak cocok sama tarot readernya, ataupun dengan style caranya tarot readernya membacakan juga, silakan move on. Tapi buat kamu yang pengen, walaupun pembacaannya tidak resonate, ya nggak apa-apa, welcome ya. Welcome, welcome, welcome. Aku selalu terbuka, selalu terbuka, selalu terbuka. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa juga ya, terbolak-balik energinya. Silakan disesuaikan. Sudah aku shuffle kartunya sekali lagi. Ya, kita masuk. Oke, Seven of Pentacles. Kamu sudah tidak mau lagi, kamu tidak mau berinvestasi lagi, tidak mau lagi berurusan, tidak mau lagi, pokoknya kamu udah kayaknya udah enough ya, kayaknya gue udah cukup memberikan kesempatan, sudah cukup memberikan waktu, tenaga, perasaan, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin buat beberapa dari kamu ini ada masalah mengenai orang yang ada tergantung dalam secara materi ataupun finansial gitu ya. Karena aku lihat di sini previous energinya gitu ya, mungkin ini adalah hubungan kamu atau orang yang kamu dealing sebelumnya ini ada kurang sehat atau tidak sehat sama sekali gitu ya, hubungan kamu tidak sehat gitu loh sebelumnya. Dan ini banyak membuat kamu susah lah, ribet lah gitu. Dan bisa jadi orang ini punya satu ketergantungan, punya satu kebiasaan yang juga tidak menguntungkan, bahkan membuat masalah bagi kamu. Dan ini buat beberapa dari kamu mungkin dia punya ketergantungan di dalam hal itu. Dan orang ini bisa jadi pandai sekali untuk masalah manipulasi gitu ya, pinter ngomong, pinter memanfaatkan situasi dan keadaan, juga memanipulasi perasaan orang lain supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang pandai bermain. Player. Dan kamu kayak aku udah nggak mau lagi deh memainkan permainan ini sama kamu, udah cukup. Cuman yang aku lihat ini ada satu tawaran. Ada satu tawaran yang datang kepada kamu. Bisa jadi ada orang yang menyukai kamu, mempunyai perasaan sama kamu. Ya, betul sekali. Tuh. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu masih ada urusan mengenai hukum ya dengan orang dari masa lalu kamu. Dan mungkin ada permintaan-permintaan dia, dan mungkin ada sesuatu yang membuat dia, aduh,
ya dia tuh masih punya satu kebutuhan gitu loh sebenarnya ke kamu tuh masih ada satu kebutuhan. Hangman. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu sebenarnya sudah tidak mau gitu loh. Untuk apa ya, berkolaborasi gitu atau berkontribusi atau berinvestasi di dalam koneksi ini. Cuman yang aku lihat di sini, ya orang ini masih, yang tadi aku bilang masih punya satu kebutuhan sama diri kamu. Kamu berusaha untuk kayak berdiri dengan berkeras dengan keinginan dan pendirian kamu. Cuman yang aku lihat di sini, dia pintar bermain gitu loh, pintar memanipulasi keadaan dan dia tahu apa yang kamu inginkan, dia tahu apa yang kamu butuhkan, dia tahu gimana caranya bikin kamu meleleh gitu ya. Dan ini membuat apa ya, konflik gitu loh. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini, kamu tahu orang itu apa, yang dia mau apa, kenapa dia begitu, kenapa gitu ya, tahu. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sebenarnya di dalam cerita ini. Cuman balik lagi ada satu konflik di dalam diri kamu. Nih, ada konflik di dalam diri kamu yang membuat kamu tidak bisa lepas. Sehingga waktu dia datang, walaupun kamu sudah tidak, aku tidak mau, cuman apa ya, seperti susah gitu loh. Cuma buat beberapa dari kamu bisa jadi ya ini ada orang baru gitu ya. Cuman aku lihat di sini masih gantung. Kamu masih belum mau untuk bikin move atau belum mau juga untuk masuk ke dalam satu hubungan. Karena juga kamu masih banyak hal-hal yang belum tuntas gitu loh dengan hal-hal di masa lalu. Ya mungkin kamu lagi fokus dengan uang kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu gitu ya. Gue mau fokus dulu ke situ, tapi ya udah deh kalau memang pengen PDKT atau lo pengen lebih tahu gue, ya kamunya juga tidak berkeberatan gitu ya. Cuman untuk masuk ke dalam relationship, untuk ke dalam komitmen kamu sendiri masih belum mau kalau yang aku lihat di sini. Kamu masih membiarkan hal ini menggantung gitu. Dan bisa jadi ya dikarenakan kamu ya ini masalah buat beberapa dari kamu ini adalah udah masuk ke dalam apa ya yang previousnya gitu ya, hubungan kamu tuh udah sampai ke pernikahan, jadi harus ada penyelesaian yang benar-benar proper gitu loh. Sehingga ini tuh masih ribet banget dan mungkin orang ini juga ngelihat, oh iya masih ribet banget gitu ya. Gitu. Atau kamu digantungin sama orang ini. Kamu digantungin sama orang karena dia ya masih, ya mungkin ini kebalikan gitu ya. Dia masih berhubungan, masih mungkin punya keluarga dan dia masih belum bisa gitu loh memberikan apa yang kamu mau sehingga rasanya tuh seperti kamu digantung. Ya kebalikan sih. Ini. Tapi kamu pengen adanya komitmen gitu loh. Jadi kamu yang ada di balik situ. Mudah-mudahan jelas ya. Sebenarnya cuman kebalik aja sih kalau yang aku lihat ini bisa jadinya kebalik gitu. Kamu berhubungan dengan orang yang masih ada sengketa-sengketa ataupun masih terkena residu-residu dari masalah-masalahnya dia dengan previous relationship dan dianya juga masih banyak konflik yang harus diselesaikan.
Cuman mungkin ya nggak bisa terburu-buru juga gitu ya, nggak bisa terburu-buru juga. Jadi hubungan kalian tuh masih gantung. Ini masih gantung kalau yang aku lihat di sini. Oke. Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian yang single. Belum dilihat ya kartunya ya. Aku lihat Libra di sini, Capricorn di situ, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, itu yang kencang. Tapi mereka nggak perlu jadi sign itu sih. Yang aku lihat ini hanya yang terlihat energinya. Oke? Sagittarius. Kita lanjut lagi ke yang couple-nya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Oke, Sagittarius yang couple ini adalah untuk kalian yang berpasangan. Sagittarius Sun, Moon, Rising, dan Venus November 2020. Love relationship. Ace of Cup. Aku lihat di sini kamu mungkin lagi terluka ya. Di dalam hubungan kamu ini ada orang yang melukai pasangannya, melukai komitmen ini, dan aku lihat di sini berkali-kali. Ya, orangnya ya agak apa ya? Cerdik apa licik. Tetapi yang aku lihat di sini, orang ini memang orang yang mungkin masih belum bisa ataupun masih belum mau serius gitu ya. Orang yang masih senang-senang gitu ya. Senang. Orang yang masih suka senang-senang, orang yang masih bebas, butuh berpetualang. Dan memang tidak peduli dengan orang lain ya. Yang penting gue senang gitu. Karena yang aku lihat di sini sudah beberapa kali mungkin kamu memaafkan, sudah beberapa kali kamu memberikan kesempatan. Tapi ya terus-terusan gitu loh dilakuin. Dan mungkin ini ya apa ya, lama-lama ya bikin kamu berkurang atau memudar gitu loh. Perasaan cinta kamu, rasa sayang kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya, kamu tinggal di hubungan ini ya dikarenakan ada satu situasi dan kondisi yang bikin kamu nggak kemana-mana. Mungkin buat beberapa dari kamu ini sudah masuk ke dalam pernikahan, masalah anak. Sehingga mungkin buat beberapa dari kamu ya, kamu berada di dalam satu hubungan tapi rasa cinta dan sayang itu udah memudar gitu loh. Karena ya terus-terusan disakitin kalau yang aku lihat di sini. Iya, dia terus-menerus datang dan pergi gitu ya kalau yang aku lihat, karena di sini juga ada Six of Cup. Kalaupun dia pergi, dia datang lagi, dia balik lagi, on off gitu. Ya, orangnya ya tidak bisa, belum stabil, emotionally belum stabil. Dan banyak hal yang mungkin kamu sesali. Dan di saat misalnya kamu sudah marah, sudah kesel, sudah apa gitu ya. Ya dia datang mengiba, minta maaf, menyesal gitu. Kalau yang aku lihat di sini, ya hubungan kalian ya buat beberapa dari kamu ini udah tinggal hubungan itu aja gitu loh. Cuman esensnya, perasaannya,
seperti dua-duanya udah nggak di situ. Kamu lihat nih, ada Queen of Cup-nya kebalik, King of Cup-nya kebalik. Yang ada ting-tongnya doang nih. Mungkin ada kebutuhannya aja gitu ya. Masalah kebutuhan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini karena situasi dan kondisi. Ini ada kartu serve gitu ya. Ya mungkin kamu ya memang itu adalah tugas aku menjadi pasangannya dia. Walaupun mungkin ya begini keadaannya, tapi ya mau gimana lagi gitu loh, kayak begitu. Kamu yang nggak tenang ini ada di dalam hubungan ini kalau yang aku lihat. Tidak tenang. Selalu aja ya ada pikiran-pikiran, aduh dia lagi ngapain lagi, aduh dia kemana lagi, aduh dia selalu ada perasaan itu gitu loh. Selalu ada yang disembunyikan. Dia juga terlihatnya tidak ada interest gitu ya. Kalau mungkin buat beberapa dari kamu ngerasain seperti itu. Rasanya kok nggak ada, dia udah nggak bergairah apa nggak tertarik atau gimana sih sama gue gitu loh. Dalam hati kecil sih inginnya lepas. Nih, Hierophant in reverse. Dalam hati kecil sih, dalam diri kamu ada satu rasa, gue tuh pengen lepas, gue tuh pengen udahan, gue tuh udah pengen pisah, gue tuh udah pengen cerai, gue tuh udah pengen ninggalin ini semua, gue pengen maju ke depan, gue pengen bisa mengontrol, gue pengen bisa punya kendali di dalam hubungan ini, tapi kamu terlalu banyak, lebih banyak dari keinginan kamu ini gitu loh. Orang ini mungkin ya dalam tingkah laku dan sikapnya dan segala macamnya itu orang yang tidak bisa ditebak, orang yang tidak bisa ditebak, orang yang tidak bisa diikat, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa menghargai satu komitmen lah. Dia bisa pergi datang sesuka hatinya ini. Dan kalau yang aku lihat, kamu sudah tahu orang ini gitu loh. Kamu mengenal sekali dan tahu langkahnya dia, apa ininya dia. Dan mungkin itu yang bikin kamu kesel, sering kesel. Karena apa? Gue udah tahu dia begitu, tapi kenapa gue masih pengen? Gue udah tahu dia begitu, dia nyakitin gue berkali-kali, nggak cuma sekali, Kak. Tapi gimana dong? Gue nggak bisa. Yang kenapa begitu gitu ya? Mungkin kamu nanya gitu, kenapa ya Kak aku nggak bisa ninggalin dia? Kenapa ya aku tetap ini gitu? Ya sebenarnya kan kuncinya ada di kamu gitu loh. Cuman yang tadi aku bilang, tapinya kamu itu terlalu banyak. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kita bisa ngomong orang ini pintar memanipulasi, orang ini pintar memanfaatkan ini, orang ini. Tapi kalau misalnya kamu bilang tidak mau, kan juga bisa aja. Jadi kalau dibilang salahnya di dia, ya orang itu salah. Tapi juga mungkin kamu juga ikut berkontribusi gitu loh di dalam cerita ini sehingga terjadi berkali-kali kan karena dibiarkan. Orang misalnya misalnya kamu taruh nih makanan di atas piring gitu, diambil kucing nih. Kamu kan bisa tutup itu pintu. Bukan gue nyamain dia sama kucing ya, tapi ini perumpamaan. Tapi kalau kamunya nggak hus-husin gitu ya, atau nggak kamu malah naruh makanan yang lebih banyak lagi, ya dia datang mulu dong. Iya nggak? Dan dia melakukan ini bukan cuma sekali.
Berarti apa? Berarti kamu mengizinkan dia. Dia tahu diizinin, jadi dia lakuin terus. Tapi kan kita udah dalam hubungan, mestinya dia ngerti. Dia nggak ngerti. Ini masalahnya, ini orang berperilakunya yang aku lihat tidak sesuai dengan umur, satu, berperilakunya seperti orang tidak punya pasangan di luar sana. Jadi dia punya bebas berkelana gitu loh. Sama, datang dan pergi juga. Dalam hidup kamu juga begini. Dan mungkin dia udah gini, lu kalau masih mau sama gue, lu masih mau di dalam hubungan ini sama gue, lu nggak pengen gue pergi, ya lu harus terima gue apa adanya, ya begini gue gitu loh. Gitu. Karena setiap kali dia datang, ya kamu terima nih. Tuh. Mungkin kamu kesel sendiri gitu ya. Kesel sendiri, mungkin kesel sendirinya tuh sama keadaan hidup ini tidak adil. Tapi di balik itu semua sebenarnya kamu kesel sama diri kamu sendiri. Kenapa sih? Gua tuh nggak bisa ya. Saklek. Tegas. Cuma mungkin buat beberapa dari kamu, ya kita kan udah menikah, yang udah dipersatukan nggak bisa ya juga, ya itu kan adalah pembelaan kamu. Tetapi kalau kamu udah, ya ini adalah keinginan Tuhan, ini adalah memang takdir, ini adalah karena keluarga, ini adalah anak, ini adalah itu, semua itu sudah kamu lontarkan, ya sudah ya gimana? Ini kan berarti kamu sudah tahu orang itu, kamu sudah lihat orang itu bisa apa saja, dan dia juga mungkin nggak nutup lagi gitu ya. Kayak jangan banyak tanya gitu loh. Nggak tahu, tadi aku tiba-tiba denger gitu. Jangan banyak nanya-nanya deh gitu. Nggak tahu, mungkin ada di beberapa dari kamu yang mendapatkan kata-kata itu. Cuman kalau yang aku lihat, kalau kamu merasa ada alasan-alasan mengapa kamu harus tinggal di sini, ya bisa nggak kamu menerima ini? Bisa tidak kamu menerima bahwa orang ini ya begitu? Mungkin dia pandai membuat alasan, membuat pemakluman dan pembelaan diri juga bisa kan? Gitu. Cuman ya kalau kamu, ya setiap hal, aku tidak mau menjudge kamu, aku tidak mau bilang kamu benar atau salah gitu ya. Kembali lagi, setiap orang punya pilihan ya. Dan di setiap kali kita melakukan sesuatu ataupun kita memutuskan sesuatu, pasti ada konsekuensi. Gitu. Oke? Kita lihat di sini ada siapa aja. Aku baca yang kencang-kencang saja, oke? Aku lihat ada Capricorn di sini, ada Scorpio di sini, ada Cancer di sini, Pisces di sini, Leo, Aries, Taurus, ya Cancer lagi. Begitu. Oke. Virgo, Gemini. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat dan memberi membuat kalian mungkin ya, membantu kalian melihat dari sudut pandang yang lain ya. Sehingga mungkin kalian bisa berpikir dan menemukan apa yang terbaik. Kembali lagi,
Sebagai tarot reader, gua nggak berhak untuk menentukan pilihan kamu. Begitu. Cuman aku melihat dan membaca kartu-kartu ini dan melihat kalau kamu terus begini ya akan begitu terus gitu loh. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.